Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sehubung Al-Ustadz Abdullah, yang semoga Allah melindungi menjaga beliau, berhalangan hadir dikarenakan ada safari dakwah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan dari bentuk-bentuk ibadah. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang karena seringnya kita mengajak syukur atau diajak syukur, terkadang melihat syukur itu sesuatu hal yang kebiasaan, cuma di bibir saja, tidak sampai di hati. Yang jamaah Masjid Ler Tasai Kemutan, ada dua sebab yang menyebabkan seseorang itu menganggap nikmat itu biasa saja. Jadi nikmati biasa podo wae. Apa Pak? Yang pertama, masih ingat? Meremehkan nikmat dikarenakan yang pertama, mengukur nikmat itu hanya dari sisi materi. Bursongko dit. Kita memandang nikmat itu hanya yang sisi rupiah, mobil, rumah, ya. Jadi cuma materi yang dipandang kalau itu nikmat. Padahal kalau kita mau tanya sing duwite akeh, kita tanya, ya, mang tanglet nggih. Tapi yang enggak salat, tanglet jenengan yang sing mboten salat. Jenengan tanya, jenengan tidurnya berapa jam sehari? Mulai jam berapa, bangun jam berapa? Niki sing enggak salat lho nggih. Lalu angkler mboten, nyenyak tidak. Lalu yang ketiga jenengan tangleti, jenengan tesih gadah cita-cita sing kathah sampun terpenuhi napa dereng, napa tesih enten kuatah angen-angene. Nggih, jawabannya sudah ditemui insyaallah. Itu kalau jenengan tanya kepada orang yang kaya tapi tidak sholat. Karena kita mengukur orang itu baik tidak cukup lihat sholatnya, cukup sholatnya saja. Oke. Kalau udah sholat 5 waktu itu udah lumayan. Oke. Jadi kita melihat nikmat itu dari sisi dunia. Nek sing kakung-kakung kadang melihat nikmat itu apa? Ngingeti wong sing bojone papat, bojone loro. Ini ibu protes biasanya kalau membahas ini. Padahal ya belum tentu enak. Sitoke meteng, sitoke nyusoni, sitoke loro nang rumah sakit ini. Sitoke arek lairan, sitoke mondok ke rumah sakit. Bingung. Sing rumah sakit A iki kudu tanda tangan mau lahiran, mau sesar. Yang ini anaknya harus transfusi darah. Sing mbok kono meteng tuwa. Kita memandangnya cuma apa? Belum tentu, ya. Jadi kalau dari sisi dunia itu belum tentu nikmat. Nah, terkadang tapi kita apa salahnya menilai nikmat itu hanya sisi dunia. Mengapa itu kita menganggapnya remeh? Yang kedua, kenapa kita kok bisa meremehkan nikmat? Dikarenakan
kita tidak pernah memandang orang yang nikmatnya jauh di bawah kita atau satu level. Ngeluh sepeda motore Scoopy jak apik Mas. Shogun biru, starternya mati. Kadang kita mengeluh, motornya elek. Ternyata apa? Ada sebagian yang kalau kerja ke Solo itu pokoknya nyegat langsung jaya atau sehan. Karena nggak punya sepeda motor. Yang punya rumah, kita kadang meremehkan. Omahe do nek udan apa? Bocor danten. Rumah 1000 baskom. Nggo tadah mesti. Remeh. Kancingnya ya rusak, nek kancing dadak napa ditetepne kalih kayu. Napa to senten sakniki. Ya. Nek angin bleduke bus mari kelilipen. Tapi kita tetap apa tidak syukuri. Karena apa? Tidak melihat yang ada di bawah kita. Ternyata ngapunten, saya enggak menyinggung sesuatu orang ya. Ternyata ada yang masih ngontrak. Ngontrak tahun pertama setahun 8 juta. Tahun kedua 8 juta. Ketok ejek betah, oh iki diundakne wae. Nang sing di omah. Mundak 10 juta. Bingung. Akhirnya harus pindah kontrakan. Itu dikarenakan nikmat itu. Maka mari kita syukuri. Yang paling penting nikmat itu apa? Yakni nikmat keimanan. Kita bisa sholat tepat waktu. Anak-anak tercukupi. Walaupun apa? Ala kadarnya. Tidak harus mewah. Tapi apa? Bisa ora keri koyok koncone. Ya. Nek kancane sekolah ya sekolah, nek kancane TPA ya melu TPA. Sing melu TPA aja rame. Jangan rame. Gitu nggih. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang punya kitab bisa buka kitab Ushulus Salasah. Masuk pembahasan ad-dabh, yakni sesembelihan. Ya. Berkata Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalilu dabhi qauluhu ta'ala, dan dalil dari ad-dabh. Dabh itu artinya sembelihan. Iya. Yang dituliskan oleh Syekh di sini dalam kitab ini, dabh di sini yakni dabh yang sifatnya lil kurban, untuk mengorbankan sesuatu yang disembah, atau untuk berkorban untuk sesuatu yang kita agung-agungkan. Ada makna ta'zim, ada makna ta'zim. Ya. Dikarenakan salah satu bentuk ibadah ialah harus ada at-ta'zim, pengagungan. Ya. Pengagungan dan rasa atau keinginan untuk mendekatkan diri, taqarrub, itu namanya ibadah. Yang dimaukan Syekh di sini, sembelihan di sini ialah sembelihan yang sifatnya ibadah, tidak membahas yang lain. Namun akan kita bawakan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Sembelihan itu kalau diperinci ada 3. Ya, sembelihan itu, orang nyembelih itu kalau dirinci ada 3. Yang pertama ialah sembelihan yang sifatnya ibadah, taqarrub. Cirinya ialah seseorang ta'zim, mengagungkan tadi kepada yang dia agungkan. Contoh kurban Idul Adha, contoh akikah, contoh al-hadayu, yakni sembelihan yang disembelih ketika kita menunaikan ibadah haji. Itu sifatnya ibadah. Dan ini yang akan kita bahas. Yang kedua ialah ikraman liduyuf, yakni
memuliakan tamu. Ini langsung loncat dulu. Sembelihan untuk memuliakan tamu au liwalimatil urs, atau untuk mengadakan walimatul urs, ngantenan. Dalilnya ialah pernah Nabi Muhammad SAW itu apa? Memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk apa? Aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu sudah nikah, adakan walimah. Adakan acara walimah. Nek saat sekarang resepsi. Walau bisyatin, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Maka yang kedua ini sifatnya ialah mustahab, sunnah. Mustahab, ya, sunnah. Ya. Memuliakan tamu. Ada tamu dari luar kota atau mertua dari luar kota. Biasanya jane lawe tempe karo jangan bayam. Tapi karena ada tamu, bahkan mungkin mertua kita, maka kita apa? Sembelihkan. Sembelihkan apa kalau orang di sini? Ayam. Kalau orang Arab itu kalau nyembelih mboten ayam, Bu, kambing. Itu memuliakan tamu. Dalilnya apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Itu dalilnya. Saya ada teman Ustadz, ketika bahkan beliau sekarang masih di Yaman. Ya, kalau di Yaman itu memuliakan tamunya bagus. Jadi kalau orang Arab itu memang terkenal bagus dalam memuliakan tamu. Jadi ada tamu dadaan tanpa mengabari dulu. Akhirnya dia pergi ke warung untuk membeli belanja sesuatu untuk disuguhkan tamunya ini. Harus istimewa karena hadisnya tadi. Iya. Itu beli ke warung, warungnya tanya, dia utang soalnya. Aku utang sik. Iki bon sik. Ditanya, "Lah ngapa kok bon? Kenapa kok bon, kok utang?" Ini dadaan tamunya. Oh, ada tamu toh. Sama si penjualnya, "Pak, Bu, wis we utang tak diskon 50%. Entake katakanlah 100.000. Wis we bayarmu sok ben 250.000. Sing 250 tak tanggungi. Saya ingin dapat pahala memuliakan tamu." Itu beneran diamalkan. Ya, jadi kalau ngasih itu diamalkan. Iki sing di warung elek teko ora. Bisa diamalkan nanti. Ya. Jadi sifatnya ini mustahab. Ya, sifatnya mustahab. Lalu yang ketiga ialah yakni litamattu bil akli. Ya. Pertama tadi yang bentuknya ibadah, yang kedua memuliakan tamu atau walimah, yang ketiga tamattu bil akli, berlezat-lezat untuk hidangan makan. Dan ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Ora sunah, ora wajib. Jenengan arep lawuh tempe apa dong pohong, enggak ada perintahnya kudu iwak terus, enggak apa-apa. Enggak harus. Ya. Dalilnya surat Yasin. Wa dallalnaha rukubuhum wa minha ya'kulun. Dan telah kami Allah tundukkan bagi kalian wahai manusia apa? Al-an'am, hewan-hewan ternak. Rukubuhum, untuk kalian tunggangi. Onta, kuda, keledai, untuk kalian tunggangi. Wa minha ya'kulun, dan sebagiannya untuk kalian makan. Gilawu. Jadi sesekali enggak apa-apa. Ibu-ibu niku lho. Nek pengen ketoke arek nembung bapake kon nukokne kulkas anyar, mesin cuci, niku sekali-kali napa? Dilawe ayam. Lagi nembung. Ampun nembung sik. Dirayu sik.
Nggih. Enggak apa-apa. Jadi lil tamattu. Tapi lah piye Mas? Pak enek kowe duit blonjo mbur duwite gambar pedang kabeh. Nggih. Ora tahu sing rupane abang, biru blas. Biru iki tok er didakne aku tiba yo dislempet neh dijikukne sing gambar pedang. Cacahe pinten 10. 20 pun kata lumayan Bu. 20.000 sedina lho niku. Gambar pedang kena ngudeni anak yo an. Ya. Jadi 1 2 3 ini. Maka yang sifatnya pertama kita rinci, kita bahas. Dan yang sifatnya pertama ini ialah bentuk ibadah. Maka barang siapa menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, mensekutukan Allah. Contohnya mang sebut nih, sing sakit nyebutnya sinten? Menyembelih di lereng di kawah gunung Merapi. Napa? Kerbau atau kambing disembelih, ditumpahkan darahnya. Atau kalau ada orang-orang yang masih Mas Asep enten mboten niki? Mboten dugi Mas Asep. Saya itu ada teman kontraktor masih di daerah Bali. Kontraktor daerah Bali. Jadi kalau mau bangun itu menyembelih apa dulu? Menyembelih hewan dulu. Untuk sing bawreksa tanahnya itu. Orang Bali agamanya apa? Hindu. Tapi kira-kira orang yang Islam ada enggak seperti ini? Ada. Karena apa? Mereka apa? Masih melekat adatnya. Karena kita akui nenek moyang kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Bani Hashim. Ya. Kita akui nenek moyang kita orang-orang Hindu. Datang para ulama dari Timur Tengah, ya, mereka mendakwakan Islam. Ya. Mendakwahkan kepada raja-raja, tidak mudah, ya, dan tidak pendek waktunya, panjang. Maka proses. Dan sekian lama, alhamdulillah semakin banyak para penuntut ilmu, orang yang belajar agama, akhirnya bisa paham. Dan harus dijelaskan, kalau kita mau mendirikan rumah, bangun jembatan, nggak usah nyembelih itu. Nyembelih tinggo tukange wae. Penak banget loh. Tukangnya kayak ceker, ya. Sing kuwi apa belehne pitik utuhan. Engko tut dipangan dhewe. Tukangnya ceker karo tempe gembus. Enggak boleh. Atau larung, nggih. Sedekah bumi, larungan enggak boleh. Karena apa? Ini sifatnya ibadah. Karena apa? Ada unsur pengagungan kepada yang dia sembelihi. Kalau kita ngelarung ke Laut Kidul, siapa yang kira-kira sinten? Nyi Roro Kidul. Walaupun itu ada atau tidak loh ya, yang jelas itu jin. Yang jelas dia jin, kalaupun ada dia jin, bukan manusia. Nggak boleh. Ataupun bisa juga ini terjatuh kepada manusia. Jadi kita mengagungkan seorang raja. Raja lewat di depannya, ketika lewat kita sembelih. Maka ini tidak boleh. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, larangan ini umum. Siapa saja yang kita agungkan, kalau dia selain Allah, maka syirik. Walau Nabi, karena Nabi nggak boleh kita sembah. Kalau Nabi kita sembah, nanti terjatuh kepada seperti orang-orang Kristen nyembah Nabi Isa. Orang-orang Yahudi nyembah Nabi Uzair. Kepada malaikat juga nggak boleh. Ya. Kepada jin, contoh Riro Kidul itu jin, nggak boleh. Kepada kuburan, ya, nggak boleh. Atau kuburannya para wali pun, wali songo nggak boleh. Kalau kita mendoakan wali songo boleh, tapi kalau berdoa meminta wali songo kita nggak boleh. Atau menyembelihkannya, atau memberi sesajen juga nggak boleh. Oke, masuk ke dosa syirik. Jadi umum ya. Jadi yang ditujukan itu pokoknya selain Allah syirik.
Apa bahayanya syirik? Tidak diampuni dosanya. Kalau dia mati belum tobat, tidak diampuni, tidak akan diampuni, walaupun amalannya segunung. Yang kedua, kekal di neraka. Dah, okay? Dalilnya sudah saya sering sebutkan. Lalu yang poin 2, yang dia sembelih apapun, maka kalau dia ada ta'zim kepada selain Allah juga syirik. Arep sing disembelih hewan sing halal, unta, kerbau, sapi, domba, ayam, maka tetap dikatakan syirik. Kait kewan sing paling gede sampai kewan sing paling cilik tetap hukumnya syirik akbar, tidak syirik asghar tapi syirik akbar. Pernah saya bawakan ya, waktu khutbah itu dari kitab Tauhid. Ada seseorang yang masuk neraka bidubab. Karena apa? Lalat. Karena lalat. Iya. Dia lewat. Ini Bani Israel, masih kaum sebelumnya Nabi Muhammad. Lewat suatu perkumpulan orang yang menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala. Maka orang ini lewat dicegat. Kamu berhenti, kamu harus nyembah dulu sama sesembahan saya ini. Kalau tidak, saya sembelih kamu, saya bunuh. Saya nggak bawa apa-apa. Lalu dia ternyata apa? Ada pikiran nangkap lalat. Oh, kalau lalat tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya dia mempersembahkan dengan seekor lalat. Maka orang ini mati dan dimasukkan neraka oleh Allah. Ya. Lalu orang kedua lewat, dicegat, juga dicegat. Kamu berhenti, kamu harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala ini. Kalau tidak, kamu yang saya sembelih. Maka orang ini berkata apa? Tidak akan, saya tidak akan menyembelih kepada selain Allah dengan apapun, walaupun dengan seekor lalat pun saya nggak mau. Akhirnya orang ini dibunuh dan orang ini masuk surga. Jadi kewan apa saja yang disembelih tetap apa? Haram.